Assalamualaikum lu lancar juga ya? Oh iya. Biasanya Betawi Assalamualaikum gitu. Lah kan bokap gue Jawa. Bokap gue Sunda ya? Sunda. Nyokap gue Jawa. Iya. Gue apa Betawinya Jer? Lu bisa bahasa Sunda gak? Kagak sama sekali. Tuh kagak. Iya. Nama saya Rizal Fahmi, asli saya Jawa gitu. Nah guru gua lah orang Jawa kok namanya Rizal gitu. Orang Jawa mah Toto gitu. Ya tuh buat berak dong. Beliau meninggal, ini kayaknya bukan kampungnya dia deh, kayaknya kampung bininya deh gitu. Maksudnya bininya banyak. Ya kan orang dulu gitu bang. Enggak, orang sekarang juga bininya banyak. Oh iya bisa. Komikus berarti. Kalau disebutnya ilustrator ya. Iya. Nah, ketika tinggal di lingkungan Betawi kan jauh tuh dari kata cita-cita untuk jadi ilustrator. Jarang banget anak Betawi jadi ilustrator ngegambar gitu. Ada yang ngegambar sih, kadang gambar taruh bawah pot gitu kan. Ada. Ngegambar rumah orang. Muklai juga enggak? Muklai, Popo. Muklai, kalau Popo angkatan kita ya. Popo ya? Angkatan gue sih lebih tepatnya. Iya. Kalau Muklai masih di bawah. Bawah lagi. Iya. Palik juga masih paling angkatan lo ya Ber? Thailand. Iya, ya bareng lah itunya. Sebenarnya bareng aja Bareng. sih. Tahun 2015 itu komik kan lagi. Ya beda setahun 2 tahun masih ukurannya masih bareng. Gitu. Era itu tuh. Lagi nyayur-nyayurnya gitu ya. Nyayur. Komik. Kalau sekarang kan komika. Iya. Nyayur. Komik udah enggak nyayur. Yang ada di sayur di rumah. Enggak. Zaman-zaman lo ngomong. Kenapa lu? Kayaknya enak nih aja di sayur. Kalau kesel kan enak aja di sayur nih. Biar jam 8 pulang. Enggak, tapi lu kan zaman-zaman itu lu belum ngomik ya? Udah. Dia ada di grup komikin aja. Ada komunitas. 250 cuman gak centang biru aja. Iya bayar. Baby Romeo. Oke, welcome to the Bracewe. Gue Irfan. Gue Maxi. Gua Azher Giler. Gue Gojek. Dan hari ini kita Kedatangan tamu. Tamu komikus juga sih. Kalau opening kan udah naik gini sih. biasa bininya habis WhatsApp. Bilang. Oh udah cepet. Bangga Bel. Ya tuh. Nah, lu enggak betul enggak yang menarik dari pembukaan nih? Biasanya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang buka emang jauh dari Tuhan. Jauh banget dari Tuhan. Tadi gua ngomong apa? Dulu kan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh deh. Ya udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata. Orang Betawi tuh. Orang Betawi. Mantap ya, mau cepet maaf ya Jer. Tadi Manado katanya. Ber, apa kabar? Maafin teman-teman gue emang gak ada adatnya. Gue balikin. Spelling Assalamualaikum lu lancar juga ya? Oh iya. Biasanya Betawi Assalamualaikum gitu. Iya, Assalamualaikum. Ini bener-bener kartil gitu. Kartil. Soalnya 3-4 bulan yang lalu masih rajin sholat. Oh sekarang? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu rajin sholat yang waktu tagihan Shopee Pay Later banyak. Bukan. Buat Vespanya belum laku. Tapi kayak bulan depan rajin sholat lagi. Dijadwalin ya? Biar dia lu ajakin sholat ya di parah. Astagfirullah. Jadi gue kemarin WhatsApp Gaber. Terus gue undang, Ber ke podcast gue ya. Podcast yang Betawi itu. Lah kan bokap gue Jawa. Bokap gue Sunda ya? Sunda. Nyokap gue Jawa. Iya. Gue apa Betawinya Jer? Akhirnya gimana Ber? Lu nanya, lu bisa bahasa Sunda gak? Kagak sama sekali. Tuh kagak. Iya. Nyokap gue Jawa juga. Gue ngerti bahasa Jawa. Kalau orang ngomong bahasa Jawa gitu ya. Cuman gue gak bisa balikinnya. Itu doang. Jadi kayak andaikan gue nyoba-nyoba pakai bahasa Jawa itu jadi susah. Kagak pantes gitu. Kayak ini apa orang Jawa yang ngomong bahasa Jaksel. Iya. Gitu. Anak Jaksel gua. Nah iya. Serius? Gitu. Nah ini gue pakai bahasa Jawa tapi medoknya medok Betawi. Itu jadi kayak Iya.
nggak pantas lah gitu. Ya kalau di Jakarta kan 500 gope. Kalau Iya. di Jawa apa bahasa Jawanya? Gope. Gope, nggak tahu gue. Nggope. Pas lah mau umur ya. Dia pulang dari Jogja kosakatanya banyak nih. Banyak. Ingat dulu, tapi yang belum tahu nih, yang nonton BTW in the Hood nih Gaber nih siapa nih Instagram ini? Instagram. Dulu dong. Iya. Gimana Master Host? Gaber ini apa? Siapa? Siapa? Mungkin ada Gaber belum ini tahu. Gaber ini siapa? Kenapa dan kenapa lu undang kemari? Iya. Coba. Sebenarnya dari awal kita bikin podcast BTW ini, gue kepikiran ngundang dia juga salah satunya. Kenapa? Dan gue udah ngobrol juga sama Gaber. Karena gue yakin dia Betawi. Tapi pas kok gue undang 2 kali, emang gue Betawi, Jer? Lah. Gimana ini komunikasinya? Enggak juga. Kan konfirmasi. Ya mungkin lu kenapa nyangka gua tuh Betawi Iya. gitu. Ya lah logat lu aja di Betawi banget. Iya, mungkin itu kali ya. Dari awal kenal. Lo aja interview. Lanjutin. Silakan. Nama lu aja kan Rijal Fahmi kan? Iya, nama asli gua Rijal Fahmi. Iya. Pakai Muhammad ya? Enggak. Masya Allah. Rijal Fahmi. Masya Allah. Gua pernah sampai dicengin sama guru SMP gua dulu. Jadi kan kita dari SD ke SMP MOS tuh ya. MOS, terus kita pembagian kelas gitu. Terus wali kelas gua nanya tuh satu-satu. Coba satu-satu perkenalkan nama, terus asalnya dari mana gitu-gitu ya kan. Nah gua mikir karena nyokap gue Jawa gitu ya kan. Ya, terus gue bilang, nama saya Rijal Fahmi, asli saya Jawa gitu. Nah guru gue, lah orang Jawa kok namanya Rijal gitu. Orang Jawa mah Toto gitu. Ya tuh buat berak dong. Lu merah WC duduk nih WC ini. Kamera gue yang mana sih? Oh gitu. Toto Ameri apa? WC dong. Iya. American Standard maksudnya. Makanya abis itu temen SMP gue manggil gue Toto karena ya orang Jawa nggak tahu ya. Gue juga waktu SMP nggak kepikiran emang nggak ada nama orang Jawa Rijal gitu. Nah, ini kita mau mundur sedikit. Iya. Ini kan juga kenapa gue Pepe bertanya ini dan mundur sedikit. Ini juga berkaitan juga dengan Siap. IQ-nya dia juga nih. Emang aslinya dari mana, kecil dari mana, sejarah ke belakang. Nggak dari awal begini. Apa? Nggak dari awal. Enggak dari awal. Mana botolnya, Pak? Tinggal di mana? Besar di mana? Kok astagfirullah. Gede di mana? Terus sampai akhirnya bahasa lo keseharian bahasa Betawi. Gue lahir di Cipulir. Cipule. Lahir di Cipulir. Bidan Emma katanya. Bidan Emma. Bidan Emma. Terus Cipulir ya tetangga-tetangga gue Betawi semua. Iya. Ibaratnya nyak-nyak di sana tuh masih pada hidup lah gitu ya kan. Jadi kayak buka warung nasi uduk di bawah pohon asem gitu-gitu. Gue masih ngerasain era itulah gitu. Jadi ya gue nggak tahu gue itu Betawi atau enggak. Cuman bokap gue kalau ngobrol sama tetangga nyeletuknya Betawi banget, gitu, nyablak banget gitu. Ya dialektika keluarga Betawi itu ya gue terpapar lah gitu kayak. Kayaknya jauh banget dari kultur Jawa yang kalau ke orang tua tuh kayak harus sopan santun gitu. Nah, gue justru nggak ngerasain itu di lingkungan gue karena kan kayak cucu sama nyaknya aja bisa berantem. Iya. Tapi gue ngelihatnya nggak berantem lah. Itu emang cara komunikasi mereka. Kayak gitu. Ya kayak gue misalnya nyamperin temen gue, nya ada Mbe nggak gitu. Namanya Amri dipanggilnya Mbe gitu kan. Nah, gue nanya sama Nya, ada Mbe nggak? Lu saban hari setiap malam minggu datengin anak gua mulu, gay lu ya berdua ya? Itu dari keluar dari mulut seorang nya gitu, nyablak gitu. Udah bukan gay, bahasa sekarang boti. Oh iya. Ya Allah. Nah, dan pas Ajer kemarin Oh ya.
Dianterin nih. Bartender nih. Tikus mati. Yang dituangin apa? Tampangnya Kang Bajigur. Ya pas Ajer kemarin WA gue kayak gitu tuh jujur jadi kebuka. Bukan sekedar kebuka sih ya. Gue jadi mikir ulang identitas gue tuh gimana ya. Karena gue jadi mempertanyakan silsilah bokap gue gitu. Setahu gue bokap gue tuh orang Sunda karena kecil gue dulu itu pernah diajak ke rumah nenek itu di Bandung. Oke. Tapi kampung dia di Sukabumi. Oke. Tapi setelah beliau meninggal, ini kayaknya bukan kampungnya dia deh, kayaknya kampung bininya deh gitu. Maksudnya bininya banyak. Ya kan orang dulu gitu bang. Enggak, orang sekarang juga bininya banyak. Oh iya bisa aja. Doi bininya 5. Bandung, Sukabumi, gila. Ya kan gue makin bingung ya, makin bingung. Tapi ya bokap gue kalau ngomong sama orang Sunda bisa tuh dia bahasa Sunda. Balikin ngomongnya juga ngobrol lancar. Iya, nah cuman gue lagi mikir ulang juga. Lah dia kalau ngobrol sama orang Jawa juga bisa bahasa Jawa. Emang jago gaul aja. Iya ini kayaknya bokap gue itu secara sosial lebih lebar aja dibandingkan orang-orang lain lah gitu. Karena secara bahasa semuanya bisa dia. Gue juga bisa bahasa Malaysia loh. Oh iya? Iya, karena bini gue orang Malaysia. Pernah punya bini orang Malaysia. Ya, jangan bilang sekarang baik punya bini Malaysia. Oh sorry nggak apa-apa. Kalau kan lu nggak takut bini. Jadi pernah punya bini Malaysia bisa bahasa Malaysia. Itu kayaknya bang, maaf ya bang. Kayaknya taktik bapak lo bisa bahasa Jawa biar ketemu orang Jawa. Iya kayaknya gitu tuh. Gue bahasa Padang juga bisa. Oh, pantai lah gadang. Bara ini dah, bara. Kosa kata dah lagi. Nah laki yang lu cari. Nih dong, nih. lanjut. Berarti akal-akalan Biasa lah. laki zaman dulu ya. Akal-akalan betul. Akal-akalan buaya emang. Tapi yang gue heran banyak banget orang-orang Cipulir yang kenal dia. Banyak orang Cipulir. Yang kenal sama bapak gue. Jadi kesohor lah di Cipulir. Iya. Tadi lu cerita bokap lu tuh guru silat ya? Iya, masalahnya dia jago silat juga. Silatnya silat. Gue nggak ngerti itu aliran gitu-gitunya tuh. Oh, ya kan. Cuman intinya kalau ada Sumur bapak-bapak di juga sumuran dia datang ngobrol ngomonginnya silat, ngomonginnya cincin. Gitu. Tahu ya, udah tahu kan. Silat, cincin, bini. Gue lagi ya. Kalau boleh tahu berapa Ber? Daripada gue kagak punya bapak ya, sambung aja. Soalnya sama makan sama gue nih kayak juga nih. Ngomonginnya batu, silat, bini bayar. Jadi di momen ini kita mempertemukan anak dan bapak. Lo kalau boleh tahu emang lahiran berapa? Lahiran 89. 89 dan Nah 89 lu udah kawin belum? Belum. Baru. udah bertato tapi. Terus berarti sampai umur berapa itu lo di Cipulir itu? Tumbuh dan besarnya di Cipulir apa pindah-pindah lagi? gue pindah pas nikah. Gue nikah pindah ke Pondok Pinang, ke Lebak Bulus. Masih nggak jauh, masih Iya, itu Betawinya Tapi kental Cipulir di ya. pasarnya apa di mana ya? Gue di Ulu Jami ya. Oh lu jauh Jami. lah, sama iya. Dan nah gue juga bingung nih. Bokap gue pernah cerita kampungnya dia di Cipulir di Seskoal. Nah, Gitu. Kampungnya di Cipulir. Makanya gue setelah pertanyaan Ajer ini tuh kayak pengen kayak Da Vinci Code gitu loh film tuh. Gandrot tuh kayak pengen menelusuri Nyusun puzzle ya? Ini gue gimana? Kita mundur sedikit ke belakang. Banyak juga nggak apa-apa, jadinya dikit mulu banyak enggak aja. mundur ke berapa menit lu kan jadi hijrah nggak sih?
Gue mundur dikit ke belakang. Soalnya kalau kejauhan juga nggak nyampe otaknya. Jadi di grup BTW gue kasih apa Ini gue disclaimer. lagi bikin bahan. iya. Gue lagi bikin bahan. Kenapa lu potong? Kalau di Lenong tuh, wah nekling tuh lu. Lu jangan Nggak lu boleh tuh di tackle. Lenong tuh. Ya lu tau kan gue Messi. Enggak. Gue nggak bilang Messi gue enggak. Bentar. Padahal kita mundur ke belakang berarti gue pengen nanya. Jangan lu potong. Iya. Ntar, pertama kali kan lu bilang tadi pas lu pertama kali mau bikin BTW in the Hood, BTW Core ini, lu ajakin ngobrol dia, lu sempet ngajakin ngobrol. Iya. Lu inget nggak yang lu obrolin berdua apaan? Apa? Lu inget gak Ber? Ya gagasan tentang kultur Betawi, ini. Jadi kayak emang belum ada nih podcast yang ngidupin tentang Betawi gitu. Dan dia bawa isu itu sih menurut gua lumayan oke karena oh iya nih karena Betawi itu banyak banget orang-orang yang oke loh sebenarnya gitu. Karena kalau di Jakarta sekarang kan kayak yang kita omongin Cindonya lah. Apa ya. Jadi kayak ngomongin Betawi, lu Betawi Depok apa udah kayak udah ke pinggir semua gitu-gitu. Dan Ciputat lah apalah dan gitu. contoh sukses orang Betawi, nah intinya itu sih. Contoh orang Pada saat sukses itu. orang Betawi itu siapa? Nah, itu kita pengen tongkolin gitu ibaratnya. Oh berarti dia menyatakan diri dia udah sukses ya? Dengan seorang Betawinya ya? Ben. Mukanya doang anjing. Keren. Jujur. Enggak. Bahas permasalahannya. Dia Dia juga kagak inget apa yang diobrolin. Ya sambil aus sih ya. Sambil aus. Bir gue. Terus dia bilang nggak, ini $1 million idea. Dia sempat ngomong gitu nggak? Bamdu. Tapi kan lu kulturnya tinggal tempat di lingkungan yang Betawi banget gitu ya. Sampai akhirnya yang Ajar kasih tahu kan bahwa nih yang BTW in the Hood juga yang pada nonton juga Gaber ini kan ternyata ini apa komikus berarti ya? Kalau disebutnya ilustrator ya. Nah, ketika tinggal di lingkungan Betawi kan jauh tuh dari kata cita-cita untuk jadi ilustrator. Jarang banget anak Betawi jadi ilustrator ngegambar gitu. Ada yang ngegambar sih, kadang gambar taruh bawah pot gitu kan. Ada. Ngegambar rumah orang. Ya nggak maksudnya jauh dari itu. Nah, kenapa sih lo akhirnya tuh bisa menekuni hal itu? Apa yang sama kayak dia? IKJ? Enggak, gue nggak kuliah. Gue nggak kuliah. Jadi lulus STM gue ya udah kerja bergaul aja dah. Iya. Lu kuliah suksesan diri bener lu. Ya duitnya habis buat berobat. Kan ketinggalan. Oh, Balik ke sini. Ya, secara legalnya sih gue nggak kuliah, cuma kayak nongkrong juga kayak di KJ nongkrong gitu, maksudnya nongkrong sama Mas Beng gitu ya sama anak-anak. Jadi kayak walaupun nggak kuliah, alhamdulillahnya sih gue dapat ilmu-ilmu lah dari teman-teman mahasiswa gitu-gitu. Nah, kapan pertama kali akhirnya lu menggambar? Kita ngomongin nggak ngomongin masalah jadi komikus, nggak jadi ilustrator. Tapi pertama kali lu nggambar kayak lu ngerasa ini kayaknya bisa jadi sesuatu lah gitu. Kalau kepikiran bisa jadi sesuatu sih mungkin kayak pas di era sosial media ya. Cuman basicnya menurut gue semua bocah bisa itu nggak sih gambar nggak sih? Tapi gambar pertama lu gunung sama sawah bukan? Oh itu enggak. Itu Gunung sawah ya. Itu kan rata-rata dulu ya. gue Power Ranger kayak gitu-gitu lah. Udah begitu lu. Udah karakter ya. Cuman gue dulu sempet protes sama guru gue di SD itu kan kayak ada pelajaran ngegambar gitu kan. Gambar bebas terus ntar dikumpulin gitu. Nah gue gambar MotoGP. Oh. Gambar MotoGP pas lagi belok tapi dia udah selebrasi gitu. Gue dapat nilai 3. Padahal gue ngerasa gambar gue bagus tuh. Cuman di logika guru gue ini nggak bisa naik motor belok sambil lepas tangan tuh nggak bisa. Bahaya. Enggak, harusnya lu gambar motor MBG. Kan belum ada. Belum ada. Oh itu bahaya naik motor. Iya, jadi akhirnya ya gue dapetnya terus ya akhirnya di situ kebentuk oh jadi gambar itu ada
ada meaningnya ya, Ada ada maknanya. harus logik juga gitu-gitu. Nah jadi akhirnya gue terpapar sama jadi kan nyokap gue kan jahit, nyokap gue jahit. Nah kalau jahitnya dia polanya tuh pakai koran. Nah dia ngumpulin tuh koran-koran bekas, dan kalau kayak di pos kota, di Kompas itu kan di tengahnya ada cergal. Iya. Nah gue terpapar komik strip kayak gitu Doyok tuh. gitu ya. Karena secara ekonomi di keluarga gue nggak terpapar komik kayak Doraemon, kayak Dragon Ball itu enggak. Gue paling kalau ke rumah temen gue baru bisa tuh baca Dragon Ball, baca Shinchan gitu-gitu. Tapi daripada gue baca buku komik yang ya kayak ya itu Dragon Ball gitu kayak lama banget ya. Gue akhirnya nyarinya tuh kayak lembar-lembar tengahnya yang misalnya Goku satu lembar sendirian gitu. Nah bagi gue tertarik sama kayak karikatur yang ada di koran, kayak komik stripnya Doyok, Ali Oncom gitu-gitu ya kan. Wah ini cuman pendek kayak gini tuh gue udah dapet isinya ya kayak gitu-gitu. Jadi ya gue kira sering zaman sekolah tuh ya masih gambar-gambar kayak bosen nih pelajaran guru ini nih, ya gue gambar gurunya tapi gue bikin komik strip gitu-gitu. Jadi lu akhirnya mempergunakan keadaan sekitar, apa yang lu lihat itu akhirnya lu jadiin gambar. Iya. Saat ini. Dengan Oke. Kalau lu format kartun dan komik strip itu. komik strip. Nah, akhirnya bergulir dari situ dan akhirnya menekuni gitu dan akhirnya bisa Jadi profesional. Itu tuh di mana sebenarnya poin starting pointnya? Siapa yang meyakinkan lo? Kalau itu bisa jadi duit. Itu kan ya karena waktu itu kan Instagram baru kepake tuh buat ituan ya. Awalnya buat orang fotografi. Jadi kayak ini ada Instagram nih, ya kita bikin akun lah. Tapi yang kita lihat tuh kan foto-foto orang-orang anak-anak fotografer gitu ya, estetik kayak gitu. Nggak kepikiran tuh gue upload gambar gue ke Instagram. Gue masih suka gambar, cuman ya kayak gambar di kertas ya udah gue kumpulin di kamar gue gitu ya kan. Sampai adek gue bilang, Mas, ini lu mendingan upload aja di Instagram. Nah waktu itu dia itu follow si Juki. Juki Hoki. Juki Hoki ya. Nih kayak Juki nih bisa nih formatnya gambar tapi bisa diupload. Oh iya ya. Ya terus akhirnya gue memberanikan diri untuk gue upload dah. Nah gue pikir cuman sekedar intinya kan gue nggak ngerti lah Instagram itu cara mainnya kayak gimana. Cuman dampak yang gue rasakan tuh kayak akhirnya orang-orang yang sefrekuensi doyan gambar, doyan bikin komik, itu tuh gue kayak dipertemukan di sosial media itu, di Instagram itu. Yang akhirnya ya ketemu sama teman-teman yang bahkan di luar Jakarta, itu gue bisa komunikasi tuh. Karena kan tinggal via DM atau akhirnya kita bikin grup line waktu itu. Dan akhirnya gue juga pertama kali ketemu Azer waktu itu karena wah nih banyak nih ternyata di Instagram yang upload karya, yaitu kita meet up lah, kopi darat lah kayak gitu waktu itu. Ketemu gue ya yang PRJ ya buat ke event PRJ ya. Nah, akhirnya diajak sama dia lagi dapat job di PRJ. Ber lagi sibuk nggak? Kagak gitu ya kan. Terus akhirnya gue diajak sama dia, bantuin dia lah. Dikasih minum apa? Jahat lo, jahat. Tapi pulang dia kosin ya, pulang. Dia kosin ya. Kosin ya. Emang contoh nggak bener. Abang-abangan baik sebenarnya. Ya. Kan anak muda kan yang diharapin kan bukan lurusnya. Geloknya emang. Makanya dilurusin mulu bininya. Sebenarnya di Jakarta gitu ya atau bahkan ya di Indonesia sendiri dunia komik tuh seperti apa sih komunitasnya, ilustrator dan segala macam? Kalau dulu kita mungkin masih bisa komen sih Ber ya. Kalau sekarang kayaknya liar udah. Bukan liar ya. Udah jarang nongkrong. Lagi kalau gua perhatiin, lu main threads juga kan ya?
thread, ya. Ya banyak keluhan-keluhan Iya, ya. iya. Curhatan-curhatan ilustrator kayak gini-gini sudah tergantikan dengan AI segala macam. Kayak gitu-gitu. Lebih banyak keluh kesahnya. Iya. Bahkan kayak yang berkarir jadi storyboard. Oh itu iya, tuh storyboard artis. ya itu tuh udah nyesek banget lah Iya. itu mah. Kalau sama ChatGPT. Kalah sama Iya. ChatGPT. Ada kakak kelas gue, wah dia top of the top pada masanya lah untuk storyboarder se-Indonesia gitu. Sampai bikin story, tolong gue ini harus menghidupi ini dan butuh kerjaan gitu. Ya itu. Sampai segitunya di dunia ilustrator dan komik. Tapi gimana nih teman-teman ilustrator sendiri menyikapinya ya? Menyikapi Padahal kan kita justrunya keunikannya dan keuntungannya sebagai orang Betawi, orang Jakarta gitu ya, kan ada di kota yang besar nih. Nah itu pengaruhnya sama nggak sih sama ya misalkan orang-orang di daerah gitu yang justrunya agak susah untuk dapat job itu? Sebenarnya sama, cuma kan kalau gue kan diimbangi dengan nyolong kalau malam. Oh, lo maling maksudnya. Letter T, kunci letter T selalu juga. Jadi makanya suka ngegambar. Gambar rumah tangga. Sanyo gitu kan. Skill gambar gue bisa gue manfaatkan untuk ke yang lain kayak gitu. Kalau lu Ber? Ya karena niat awal gue tuh bikin karya di sosial media kebentuknya kan dulu kan kayak masing-masing dari teman kita kan pada punya genre masing-masing gitu. Kayak ada yang komedi, ada yang politik, Ada komik romance, pro gitu. pemerintah. Itu ya. Nah teman-teman sih yang di komunitas itu bilang kalau gue karya-karya gue tuh memang ranahnya ke politik dan sosial gitu. Dan akhirnya gue sih menyikapi gue tuh berkarya di sosial media memang untuk bersuara keresahan sosial sih. Iya. Gitu. Dan memang gue cukup kaget bahwa ternyata bisa menghasilkan gitu. Tapi sampai detik ini pun bukan jadi tujuan utama gue dalam gue berkarya harus dapat duit. Kasarnya nggak gitu. Jadi kayak sekarang pun ibaratnya ya berkarya di Instagram kan nggak ada monetize-nya kan. Tapi gue tetap upload karya karena memang banyak banget keresahan yang pengen banget gue angkat sekarang gitu. Karena gue ngikutin lu udah cukup lama gitu. Banyak keresahan lu kan terkait terhadap sosial, terus juga terkait dari sisi lu juga terhadap ketuhanan itu gue juga sering lihat gitu. Nah, akhirnya gimana sih menyikapi nih dengan kondisi lu sebagai ilustrator sebagai komikus dengan kondisi saat ini terlepas dari apalagi harus berkompetisi dengan AI dan kawan-kawan. Apa sebenarnya yang akhirnya bisa dilakuin nih? Sementara ini soalnya kalau dari dia nih kalau gue lihat happy aja karena kebanyakan ngegambar rumah orang kan. Ya gue sih berjejaring ya. Maksudnya kayak akhirnya nongkrong lagi sama teman-teman gitu. Jadi kayak gue flashback akhirnya kenapa gue itu bisa naik di era 2014, 2015, 2016 itu ya karena berkomunitas kayak gitu. Jadi karya gua pun belum tentu bisa naik tanpa support sistem yang ada gitu. Jadi ya kayaknya kalau sekarang nih industri komik itu lagi goyang, kayaknya kita harus balik lagi saling support deh. Tapi Ber, itu waktu gue mau mulai tahun 2015-an itu gue sempat ngobrol sama Mas Mica kan, Mica Kartun. Dia bilang, industri komik lagi goyang, kayak goyang terus deh. Iya memang karena kan gue sampai di tahap waktu itu tuh secara komunitas ya, kasarnya memang pemerintah itu tidak ada sepeser pun untuk mendukung industri komik. Kasarnya kayak gitulah. Karena animasi itu ada loh anggarannya kasarnya gitu. Iya. Nah komik tidak ada sampai akhirnya kan kita ya sok-sokan sih intinya pengen memperjuangkan industri komik itu biar dinotis oleh pemerintah bahwa ya dukunglah sampai ada permasalahan-permasalahan di intern kita sendiri kayak dulu sebut nama boleh nggak sih maksudnya kayak ada kasus
Iya. Dia bikin komik agak-agak vulgar dan apa sih? Ya kasusnya waktu itu kan lagi ada book fair di mana ya? Di luar. Jerman Iya, kalau di nggak Jerman. salah. Indonesia lagi dapat panggung utama lah kasarnya gitu. Jadi buku-buku kita itu dikasih space lebih luas dibandingkan negara-negara lain. Nah dia nyoret di WC umum gitu, nyoret vulgar gitu. Dan itu diomongin. Dan memang karya-karya dia sering suka banyak dapat apa namanya? Bukan masalah ya apa? Kontra. Bukan kontra apa? Kayak dia pernah bikin ini apa yang berbau-bau gitu. Iya. Ya itu nyerang salah satu komikus teman kita juga. Teman-teman kita juga. Ya, itu kita sama-sama gerak untuk nge-ban dia lah kasarnya kayak gitu waktu Kita cancel. Sebelum ada cancel culture kita udah cancel culture. Nah itu Siap abang-abangan. Mantap abang centang biru. Oke. Iya waktu itu kayak kita lagi berjuang untuk biar industri komik itu punya tempat di negara sendiri. Dia cakap. Ini malah ya ntar kan maksudnya kalau dari POV pemerintah kan ya gimana gue mau Support ya. support ini aja maksudnya Dikasih konten-kontennya begini takutnya kan kayak gitu. Iya. ya padahal kan Bapak Wapres kita kan juga senang baca komik. Jadi disupport lah teman-teman nih untuk komikus kan bagus coy. Kenapa Harus disupport. dipegangin? Kenapa dipegangin? Enggak Kan gue cuma bilang bahwa kan ya gerakan ekonomi kreatif di Indonesia juga perlu disupport kan. Salah satunya adalah komikus dan ilustrator. Kalau yang ini mah susah keluar Pak Wapres jangan. Diajakin meeting sama Pak Wapres kalau bininya bilang kagak. Tapi tadi yang si Gojek bilang kan di Jakarta sendiri kan kita ini kan kota besar ya. Iya. Istilahnya core-nya Indonesia ya. Iya. Buat lu sendiri itu kayak konsumennya si komik ini atau ilustrator ini maksudnya konsumennya ya, yang ngebaca kayak atau yang ngelihat secara digital. Banyak gak sih sebenarnya di Jakarta? Banyak. Wah malah bukan Jakarta ya, malah justru kebanyakan dari daerah ya. Kalau secara digital ya. Oh digital. Ya kayak maksudnya gue secara data di Instagram Bangga Bear aja justru kayak gue jual merchandise deh. Lebih banyak gue ngirim ke luar kota dibandingkan di Jakarta Jabodetabek, sendiri. iya. Berarti memang konsumennya banyak sebenarnya kan? Banyak banget. Jadi Nah kan berarti kenapa kalau bilang tadi industri komik lagi mundur mungkin kompetitor atau gimana sih gue gak ngerti ya. Iya karena di industri gue sendiri, iya bener kan? Gak mau gerak. Iya. Gak boleh keluar. Enggak di industri gue sendiri. Semakin banyak teknologi berkembang kan, gue di musik. Iya. Kan kompetitor banyak juga kan. Iya. Lu mau berkompetisi dengan mereka enggak? Ya kan sebenarnya sih bukan karena industri itu turun, mungkin lo nya nggak mau berkompetisi dengan apa yang ada sekarang kalau menurut gue ya. Atau mungkin jangan-jangan mungkin ya selera apa yang masalahnya kan gini ya, ada beberapa nih gue memperhatikan ada di mana ada sebuah keterlambatan informasi yang akhirnya yang ada di Jakarta ke daerah nih. Ada sebuah gap informasi nih, maka akhirnya karena di Jakarta itu cepet kan. Informasi cepet banget ganti. Hari ini tiba-tiba meledak si A, tiba-tiba jadi di B, dia di C gitu. Saking secara apa namanya karena Jakarta terlalu banyak orang, terlalu banyak banget kepala, banyak banget akhirnya karya-karya kan. Baik lagi nih dari mulai yang ngegambar, dari yang musik, dari yang kreator kayak dan segala macam. Ini kan semua akhirnya tumpah semua ke Jakarta. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah ya ini Jakartanya lu tumbang tindih. Jadi lu setiap hari kayak maka kenapa bilang Jakarta nggak pernah libur, nggak pernah mati karena lu setiap hari ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi gitu. Sampai akhirnya mabok sendiri kalau Jakartanya. Nah, sedangkan yang di daerah kan cenderung lebih santai. Karena akhirnya mereka bisa menikmati satu-satu, oh yang ini dulu masuk, yang ini dulu satu masuk. Makanya akhirnya Jakarta nggak pernah beres ya, salah satunya bukan cuma kota dulu nggak pernah beres ya, karena juga salah satunya adalah terkait karyanya, orangnya banyak banget yang berkarya di Jakarta. Iya emang banyak banget. Pemainnya banyak. Banyak. Tapi Karena kan- sempat adu nasib. Benar. Dan lo balik lagi ketika lo bertanya lo ini Betawi atau bukan ya akun Instagramnya Bang Gaber gimana? Kenapa Gaber? Kenapa Gaber? Iya, Terus dari kenapa- Nadak gak ya? kenapa Dari Nadak ya? Dari mana Gaber? Kan Paman Gaber tuh. Paman Gober. Masuk kamar di duit ya? Kenapa akhirnya milih namanya tuh jadi Gaber itu dari mana tuh? Gue juga sebenarnya bukan gua yang nyeletuk sih itu. Ya temen main gue juga dan dia
orang Betawi kental ibaratnya. Kalau gaber tuh artinya. Itu panggilan Om Boy sebenarnya tuh. Gaber tuh kayak bijinya gini-gini nih. Gawer. Enggak, bijinya goyang-goyang. Gaber. Glewer. Enggak nih gaber, panggilannya gaber. Gaber. Iya gaber. Gaber. Nah kalau ini kenapa ya? Kenapa ya lo dipanggil itu? Ya itu maksudnya dulu tuh waktu lagi nongkrong gitu ya, temen gue tuh kalau misalnya ngatain teman-teman lain tuh ya Asal gaber aja. gitu. Ya gaber tuh ibaratnya dia tuh nyeletuknya kayak gitu karena singkatan aja sih. Lu misalnya punya temen mukanya standar banget gitu ya. Ah gaber lu nggak berganteng gitu. Kalau gaber nggak berganteng ya. Oh, banyak Tapi itu singkatan bisa diterapin ke gue lagi bokek misalnya berarti gaber lu nggak berduit gitu-gitu aja. Oke. Nah itu celetukannya temen gue. Iya. Dan gue yang namanya kepapar sama bercandanya dia ya gue sering nge-recall itu di tongkrongan lain. Nah akhirnya gara-gara gue sering ngucapin bercandaan itu, akhirnya tongkrongan lain tuh manggil gue gaber. Berarti aja gaber juga. Gaber. Gaber touring lu. Apa? Nggak berisi. Ada yang paling pas. Apaan tuh? Nggak berani. Memang. Memang. Maksudnya nggak berani. Bukannya itu bang, lu kok nyangkutnya ke situ mulu ya. Iya. Mungkin jadi itu jadi singkatan-singkatan ya gaber ya. Iya. Akhirnya lu pakai aja deh tuh. Ya akhirnya gue pakai pas ya namanya kan pengen bikin Instagram kan Apa ini harus gitu? bikin nama akun kan. Iya. Ya udah lah gue pakai lah gaber. Awalnya itu. bukannya Rizal Ward ya? Itu akun pribadi. Oh, akun pribadi. Nah itu gue bikin khusus untuk upload karya aja ya itu Bang Gaber. Nah cerita nih Ber, awal mulanya lu dari mulai kecil lulus SMA, SMK lu ya? STM tadi dia cerita. Iya. Kan dia cerita tadi STM. Iya. Sampai Kita dengerin dulu. kerja sampai ya menjadi seorang komikus seperti sekarang inilah. Gue sih udah tahu, cuman Tadi bukannya udah cerita itu ya. enggak. Silakan komen yang baju kuning nih. Emang iya juga nih. Kan tadi dia bilang sama Ipan nih. Di Jakarta tuh emang tempat tidurnya banyak. Termasuk dia nih. Tempat tidur gile. yang gue salut dari Gaber ini, lu sempat kerja di Snappy kan Ber? Iya, gue sempet gawe di digital printing. Dan itu tempat kerja sekaligus tempat lu mencari ilmu juga kan, skill komputer lu segala macam. Ya kan tadi gue bilang kan ya, gue nggak kuliah masalahnya. Lulus STM, gue langsung kerja tuh di Bekasi waktu itu di percetakan pabrik lah kayak gitu kan. Ya gue ngerasa gue selama karir sekolah gue nggak punya ilmu apa-apaan, maksudnya ya sekolah ya udah main, berteman, cabut kadang-kadang, main PS gitu-gitu kan, tawuran gitu-gitu doang. Sampai pas di percetakan itu gue baru ngeh bahwa ternyata seru juga mempelajari banyak hal ya. Karena ya gue nyetak buku. Kalau lagi sip malam tidur di atas buku gitu kan, sambil baca gitu-gitunya. Dan di situ kayak walaupun nggak ngelanjut pendidikan lagi, ya gue dapat pendidikannya justru di dunia kerja yang akhirnya di 2009 kalau nggak salah gue resign dari Bekasi, terus gue akhirnya di Jakarta kerja di Snappy di digital printing. Awalnya dari kasir tuh gue karena sok-sokan, maksudnya ngelambarnya gue ngajuin CV-nya tuh desain grafis gitu. Di tesnya suruh bikin logo Bumi Putra. Bumi Putra yang jadul. 5 menit jadi. Ya kata gue, aduh. Gagal lah intinya gue. Nggak bisa bikin logo itu gue. Karena kan basic gue bukan mengaplikasikan software gitu. Gue hand draw gitu kan. Akhirnya gagal, tapi kata HR-nya itu, tapi nilai psikotesnya bagus nih. Kamu mau nggak kalau jadi kasir dulu? Oh ya mau aja, kebutuhan duit kan, maksudnya daripada gue kagak kerja gitu kan. Seminggu doang gue di kasir, terus naik jadi
tukang fotokopi. Nah dari fotokopi finishing kayak yang laminating, kayak jilid buku gitu-gitu. Nah cuman pulang kerja itu gue nggak langsung pulang ya, gue ke bagian orang-orang ngeprint tuh. Orang-orang desain, gue minta ajarin sama mereka gitu-gitu. Ini gimana sih cara ngoperasin komputer kayak gini. Nah di situ gue waktu itu akhirnya secara digital gue dapat ilmunya, dan secara sosial media waktu itu gue inget banget. Ya intinya dari operator fotokopi gue naik akhirnya jadi tukang ngeprint. Nah gue kan akhirnya melayani customer yang pengen ngeprint kan. Nah waktu itu kan gue gawainya di Snappy Bintaro. Iya. Waktu itu ada Instagram Info Bintaro. Iya. Info Bintaro ngeprint invoice. Ngeprint invoice. Oke. Gue tanya ya kan, ini harga apaan bang? Oh iya ini sekali posting tweet harganya segini, 1 juta waktu itu. Wow, ini bisa sekali posting tweet doang gitu. Nah di situ gue ngerasa, ternyata dunia digital, sosial media nih ternyata bisa ngasilin duit. Nah gue langsung ngulik tuh, karena ya kasarnya di rumah gue nggak ada internet, nggak ada komputer. Ya gue manfaatin aja kerja di situ untuk ngulik banyak hal di situ. Jadi pulang kerja bukannya pulang gue malah ngulik-ngulik, nonton YouTube, nonton ngulik-ngulik di Twitter waktu itu sebelum jadi X, dan Instagram. Belum ada bokepnya tuh ya? Iya belum ada, belum Elon Musk soalnya. Gitu. Ya, yang akhirnya pas di Snappy itulah gue mulai memberanikan gambar manual, ya numpang scan di situ ya kan, numpang scan terus upload. Gue warnain dah tuh di komputer ya kan, upload baru. Nah di situ tuh terus gue dibilangin sama orang desainnya, lu daripada ribet-ribet di kertas terus itu lu mendingan beli Wacom namanya kayak gitu. Oh ada ya, iya harganya berapa gini. Ya udah gue ngumpulin duit dah tuh, ngumpulin duit set gitu. Akhirnya kebeli terus. Nah uniknya justru gue dapat duit pertama kali di Instagram itu dari pemerintahan malahan langsung. Ibaratnya gue suruh bikin komik untuk instansi kementerian apalah gitu. Enggak Kominfo lah ya. Bukan. Yang belum ya? ngurusin ada, duit, yang ngurusin duit negara lah misalnya gitu. Ngurusin duit negara. Dan gue karena waktu itu udah berkomunitas, gue nanya-nanya sama temen, ini ada yang ngubungin gue terus nawarin kerjaan kayak gini, gue ngasih harganya berapa? Wah segini aja, wah gede banget gitu. Ya emang segitulah orang kementerian gitu. Oh ya udah, gue lempar situ. Kirain bakal nego bakal apa, langsung deal. Wah itu ya udah. Sama siapa Ber? Sama Arso. Itu nggak minta deh, Mas ini harganya segini, naikin segini ya Mas ya. Itu salut sih. Enggak, kalau nggak pas jadi deal, bukan segitu. Nggak kan bisa didouble-in. Oh paham banget ya double invoice ya. Ya waktu itu bisa kayak 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dari gaji gua sebulan ibaratnya. Gitu. Nah, ini agak sedikit menarik. Lu tinggal di lingkungan Betawi, ya di lingkungan Betawi. Kok lu mau belajar dan menyisihkan waktu untuk belajar? Yang dimana kultur orang Betawi kan ya udah, gimana nanti ntar aja gitu. Oh iya. Ini kultur kita soalnya begitu kan. Iya. Udah ntar aja, ntar gampang. Ngapain sih Rezeki capek-capek udah ada nyari yang duit? ngatur. Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Ini salah satu pertanyaan yang bikin gua kepantik lagi nih. Pertanyaan bagus banget. Kayaknya sih secara traumatik ya. Ini gue nyebutnya secara traumatik karena gua ngerasa jadi individu atau jadi seorang anak yang nggak punya value di lingkungan gua waktu itu.
Waktu misalnya Pas masih waktu gue sekolah SD gitu, gitu. ya, masih Karena nongkrong gitu ya. tetangga-tetangga gue ada itu ya satu tingkat di atas gue sih. Dia pinter dan dia orang Betawi. Oke. Matematikanya pinter. Pokoknya dia ranking 1 terus. Cowok. Nah gue rada mindernya bahwa dibanding-bandingin mulu tuh gue sama nyokap gue. Wah si Ari aja no pinter makanya belajar gitu-gitunya. Nah dan bukan si Ari doang. Yang lain tuh kayak di lingkungan gue tuh kayak punya Value lah ya. value yang lebih dalam Masing-masing dalam perihal pendidikan kayak gitu. Jadi kayak karena dibanding-bandingin mulu gue kayak kena pressure ya kan. Gue jadi kayaknya selepas lulus sekolah itu gue kayaknya harus jadi punya skill, harus jadi seseorang biar gue ke notice kali ya kayak gitu. Oh, jadi memang ada sebuah secara nggak langsung ada sebuah tuntutan yang dimana terbentuk karena ada pembanding tuh ya. Makanya saat lu bilang kulturnya orang Betawi kayaknya males untuk ngulik apa gini, gue malah dihimpit sama anak-anak Betawi yang malah pinter-pinter. Iya. Cuman ya walaupun kita lihat lagi kalau misalnya kita tengok teman-teman lama gue mungkin ada yang jadi, ada yang enggak itu tergantung lagi gimana nasibnya dia, pergaulan dia gitu kan. Cuman itu jadi trigger gue bahwa ini sekeliling gue tuh kayaknya orang-orang Betawinya malah punya sesuatu. Pinter-pinter lah ya. Sebenarnya mungkin konteksnya tuh sebenarnya bukan malas tapi lebih ke orang Betawi tuh gampang bersyukur. Gampang apa ya? Gampang cukup. Merasa Cukup, udah tenang. Yang penting lu jangan kemana-mana sama keluarga aja, deket sama encang-encing lu, sama bapak lu derusi kan gitu tuh. Yang penting keluarga dulu nomor 1. Makanya kan pinter itu bukan tuntutan utama soalnya. Yang penting apa? Sholat dulu, sholat. Oh iya itu. Makanya gue bingung nih ajar jaubat dari agama. Udah gak pinter. Bentar ada telepon. Oh iya. Bang Gabir, kudanya dikunci stang. Sorry. Nengok kiri mulu dong. Yang mau mindahinnya susah. Nengok kiri mulu. Lu kira dia begini loh. Bang jajarnya lu kagak gituin. Itu rada serem ya. Tapi ini karya lo nih. Oh iya. Nah ini apa nih? Kumandang apa nih maksudnya nih? Ya sempat di era-era gue namanya untuk memonetize karya ya jualan merchandise. Iya. Gitu. Sekarang kan sering juga lu bikin badge menggambar senyum ya. Nah itu gua rasa strategi cari uang yang cerdas. Iya. Karena dengan narasi lu yang biasanya kan keluarga menggambar senyum, momen keluarga, lu abadikan dengan gambar lu, karya lu. Padahal ujung-ujungnya kan cari duit. Iya benar. Ya ibaratnya itu kalau teman-teman ilustrator tuh kan bahasanya open commission ya. Gambar muka. Nah gue taruh narasi aja sih. Narasi bahwa gue bukan bilangnya open commission nih, bukan, tapi menggambar senyum. Jadi mengabadikan senyum-senyum kalian saat lagi momen-momen tertentu gitu. Jadi bergeraknya orang tuh pengen digambar bukan karena gambarnya bagus, bukan, tapi karena ini momen gua harus gua abadikan dengan ilustrasinya Bang Gaber kayak gitu. Goresan tangan. Dan lebih ya perihal menggambar senyum ya. Gua akhirnya terjebak sama romantisme followers gua yang akhirnya Bang, tolong nih gambarin gue sama almarhum bokap gue. Kayak gitu-gitu. Soalnya gue selama bokap gue hidup, gue belum ada momen foto bareng. Kayak gitu-gitu. Nah ini foto gue, ini foto almarhum. Tolong dijadiin satu ilustrasi ya. Kayak gitu-gitu. Nah itu jujur banyak banget yang order seperti itu. Dan itu bikin gue terenyuh juga sih. Gitu. Karena ada juga yang sempat sampai viral waktu itu, Bang doain nih bokap lagi di opnam di rumah sakit, ini fotonya, tolong ilustrasiin ya, gitu ya. Udah gue bikin tuh ilustrasinya sampai
kasur UGD-nya kasur UGD-nya juga gue gambar gitu-gitu. Nah pas gue kirim, set, nih udah jadi hasil ilustrasinya ya, iya bang, terima kasih. 2 jam lalu bapak udah meninggal gitu-gitu. Wah itu merinding sih gue kayak gitu-gitunya. Dan alhamdulillah sempat udah diilustrasikan sama Bang Gaber, terima kasih banget kayak gitu-gitu. Wow. Ber, lu nggak ada kepikiran buat bikin komik atau ilustrasi tentang Betawi gitu? Setelah lu tahu lu ternyata Betawi. Kepikiran. Sebenarnya kan karya-karya gue itu memang ngelihat hal-hal kecil dalam sosial yang gue rasakan gitu ya. Kayak keseharian hidup bertetangga aja gitu. Tapi dengan ide itu tuh cukup menarik karena gue akhirnya nebelin temanya aja sih. Karena lu udah tahu lu sekarang sah nih jadi orang Betawi. Karena di keluarga kecil gue kan sama istri gue sama anak gue 1. Intinya pertanyaan Ajar itu tuh kayak bener-bener ngebuka gue. Ternyata treatment gue di keluarga gue kayaknya Betawi. Gue sama bini gue ngomongnya gue elu. Iya. Gue sama anak gue elu. Gitu. Nggak ada tuh canggung-canggungnya gue sama anak gue tuh kayak bapak itu kagak ada itu. Jadi kayak gue ngatain anak gue ngatain gue ya ngatain gitu. Ya. Nah itu menurut gue tanpa sadar itu Betawi banget nggak sih? Benar. Siapa yang nggak buka itu? Nah. Pengen dipuji. Enggak soalnya kalau dia kan manggil di rumah Ndoro kan. Iya. Assalamualaikum Ndoro. Enggak pas ceng-cengan sama anak gitu ya, Betawi banget berarti stylenya ya. Iya soalnya kan sampai bini gue juga dikritik sama keluarganya gitu kayak kok sama suami jangan lu gua lagi gitu. Cuman gue aneh banget tuh kalau gue kamu gitu kayak. Kalau bini emang asli orang mana? Bokap nyokapnya itu bokapnya Wonogiri, nyokapnya Cilacap. Oke. Cuman dia memang lahir di Jakarta juga. Jakarta, tumbuh besar. Nah itu rumah yang gue tinggali sekarang di daerah tempat tinggalnya bini gue. Wah itu Betawinya masih pada kental tuh. Masih gurih-gurih tuh ya. Masih ya. Wah, iya itu jadi kan gue di Haji Saikin. Haji Saikin itu ya penamaan baru aja, aslinya itu Lebak Sari karena ada Lebak Bulus, Lebak Sari, Lebak Tanjung. Itu sekitaran situ tuh disebutnya lebak semua. Nah, gang gua itu Lebak Sari. Nah, itu tetanggaan, itu tuh bukan tetangga. Itu masih saudara semua gitu. Dari ujung gang sampai mentok kali itu tuh masih keluarga besar semua gitu. Jadi kalau lebaran mah ya ini masih saudara semua sampai gue lagi ngobrol sama abang-abangan di daerah rumah gue di warkop gitu, dia ngasih lihat dari HP-nya nih family tree kampung ini dari awalnya nih siapa dari dia bilangnya Nya Alus sama siapa gitu. Nah ada dua orang itu yang pertama kali kesini. Nah, cuman dia menceritakan secara cerita orang tuanya. Oke. Itu orang tua zaman dulu lah. Zaman dulu. Folklore lah ya. Yang satu ini putih, yang satu hitam, si Nya Alus ini. Gitu. Dan dia perwujudannya jadi buaya. Takut gue. belum. Buaya kaget. Tahu nggak takut kenapa? Baca WhatsApp. Gue tadi tegesin. Nggak halus sih buaya. Iya kan karena kan di Haji Saikin itu kan ada kali Pesanggerahan. Iya. Nah di situ dibilangnya Nya Alus tuh masih ada. Oh yang mau tanjakan itu ya? Lurus. Iya pokoknya kan lu turunan terus tanjakan lagi itu kan lu lewatin jembatan kali Pesanggerahan itu. Jajahannya Babe Idin. Iya. Pesanggerahan, Sanggabuana. Nah itu katanya masih adanya Alus, bahkan kayak bocah-bocah yang masih kecil pun sama orang tuanya diceritain hal itu masih turun temurun gitu. Gitu. Jadi kayak gue diceritain dulu kayak ibu-ibu pengen nyuci di kali.
izin dulu sama izin ya nih cucu. Buaya itu ya. Iya. Katanya sih dari ujung jembatan sampai ujung daerah kuburan sono tuh katanya sepanjang itu katanya. Nah itu secara folklornya lah kayak gitu. Ya, makanya kan orang Betawi juga kalau mau nikah kan mesti pakai roti buaya. Iya. Ya kita nggak jauh dari sebenarnya pagan ya. Iya gak sih? Lu ngerti kan lu kecil lu di Time Zone. Oh iya. Iya. Lupa gue kadang. Gak usah lu lirik ya, gak usah lu mulai aja. Lupa. Gak usah lirik. Enggak. Gue kecil aja di daycare. Lenong bocah juga bareng Hari The Pretes lu sama-sama. Ada bisa artian. Iya, Rambutnya meu banget. Dan uniknya di daerah Saikin itu nggak ada ormasnya. Emang ormas biasanya siapa sih? Ya, namanya juga jangan Haji Saikin aja. Saik bro. Dari gede dongeng saik banget. Gak boleh sama Haji Saikin juga gak boleh. Gak ada ormas gak boleh. Ada ormas enggak saik lo. Gitu. Tapi ya culture-nya lo akhirnya terbawa itu ya. Lo kecil besar di lingkungan Betawi. Sekarang ketika menikah tetap di lingkungan Betawi. iya, karena di rumah nyokap gua di Ulu Jami Betawinya udah pada minggir semua tuh. Udah pada jual rumahnya terus akhirnya pada ke Ciledug, pada ke Sawangan, Depok kemana, gitu-gitu. Ciputat ya. Iya, nah yang di Saikin ini nih masih pure, karena masih ada sepuhnya. Iya. Masih ada sepuhnya. Oh belum berantem itu. Enggak. Sepunya meninggal, bagian gua mah. Enggak, biasa soalnya gini Jack. Ini satu tanah nih. Tanah nih Jack biasa. Saat itu diwarisin semua, tapi nggak bisa dijual. Nggak bisa. Iya, Enggak, karena masih ada sepupunya. karena ada beberapa Ada kayak gitu. sepupunya, Jadi iya. kayak gue di apa namanya di daerah Pondok Aren itu di sekitaran komplek gue. Itu emang ada satu daerah itu keluarga semua. Terus gue bilang, lu kenapa nggak pindah, kenapa nggak jual? Padahal ini ada developer A pengen ngambil developer, kagak bisa bang. Emang kenapa? Gue bilang, karena ini tanah diwarisin dan gak boleh dijual. Diwarisannya ditulis tidak boleh dijual. Jadi mau turun temurun kayak mau di kotak-kotak lagi segala macam, mereka nggak bisa gerak dari situ. Iya, kalau ketika harus ke notaris ya harus persetujuan semua. Iya, kan belum tentu ada yang persetujuan. mau. Bener. Misalkan ada 11 orang ya, kudu 11-11-nya. Bacok-bacok kan itu. Kalau kagak. Iya, Tapi lu tahu kan Ber, bedanya Betawi yang punya banyak tanah sama yang nggak punya banyak tanah? Apa tuh? Kalau yang nggak punya banyak tanah kan kalau ditanya ente orang mana? Aneh orang Betawi. Kalau nggak punya banyak tanah. Kalau punya banyak tanah. Kalau yang punya banyak tanah, ente orang mana? Betawi gua. Nah. Lucu. Sangat Konfeti. Aduh, Gue jadi ingat tuh. ajar ngejok kaki gue kram. Aduh. Lucu banget sampai ginjal gue geter. Tapi gambar lo yang ada anak kecil nginjek-nginjek Oh ya. apa namanya orang tua itu kan zaman-zaman kita kecil ya kayak ini dong pulang kerja bapak tiduran terus Masih lo kasih anaknya gocap gak nginjek. tuh? Kalau zaman lu kan gocap kasih cepet gocap. Iya, Oh, iya, lu pada iya. gitu ya? Gue dibersih sehat soalnya dulu. Oh iya. Lah apa petik mangga? Dari kecil lo bapaknya diajakin ke dia. Petik mangga aja dari kecil. Dari kecil suruh milih akuarium. Makanya SMP-nya udah benana. Iya. Ya, jadi balik lagi nih ke teman-teman Betawi in the Hood. Orang Betawi itu nggak harus lo belajar akademis atau apa. Ini contohnya kayak abang-abangan ini nih. Doi otodidak, bisa explore apa yang energi di dalamnya keluar tuh kan. Nah, Dengan belajar sendiri. belajar. Di Snappy lagi. Iya. Nah, tapi lu percaya gak? Ada nih. Nah, kalau ini orang Betawi mentok sih gue yakin. Dulu gue sempet ngobrol sama Mac sama dia nih. Saat gue bilang orang Betawi penting gak sih sekolah? Gue bilang sama Mac, penting sama Penting. dia. Penting sekolah. Kata dia ngapain itu mah cuman gara-gara lu pengen aja karena lu gak pernah kuliah. Makanya lu pengen kuliah. Kuliah tuh gak penting. Gue sama Mac pengen buat kuliah. Gue selalu bilang gitu. Kuliah nggak penting. Pada dia begini nih. Itu karena kampusnya apa karena dirinya?
Enggak, karena menurut gue udah nggak relevan zaman sekarang lu kuliah, ngabisin waktu, jeda waktu 4,5 tahun lu habisin di akademis, kecuali lu sambil kerja atau sambil nyari ilmu di luar. Karena ilmu di kuliah itu apa sih? Kan sebenarnya kan di kuliah bukan cuma masalah ilmu. Lu kalau lu nggak kuliah, emang lu bisa kenal, lu punya network kayak Batman, Vindes gitu, lu bisa kenal dari mana? Bisa aja. Hah? Bisa aja. Ya, mungkin kayak gua nggak kuliah di IKJ tapi gua bisa kenal Nongkrong Ajer, gitu, iya. gua bisa kenal Kasih Mas pamer. Ben, gitu-gitu. Kasih tahu dong, lo kan pernah ketemu sama Gibran. Kapan gue pernah ketemu? Ya waktu itu lu sempat bilang. Siapa? Nah, Betawi tuh. Iya, Ada ya Betawi kadang-kadang. Ya, tapi ininya ya kita sendiri sebenarnya ya alhamdulillah kalau bisa kuliah, pendidikan itu Ya, juga kalau bisa penting. kuliah. Kalau nggak bisa jangan kecil hati. Bisa kayak Bang Gaber belajar di mana aja. Ya, sebenarnya sih kalau punya duit ya kuliah. Kuliah. Kalau punya duit kuliah karena ya di batu nisan lu kan tetap ada nama gelar lu. Kagak sih. Oh, enggak juga ya? Enggak ada. Ini Muhammad Reja SDKV. Tapi kan ada yang Gak asik, Ber. Binti ada ya, Lu binti katanya ya. kalau meninggal pengen ditulisnya @komik aja. Hashtag. Bawahnya ada follow us. Sama keranjang kuning. Saya kasih sini. Biar jalan terus. Ya, lagi pula kan sekarang kalau emang mau kuliah gampang. Iya. Ya, sebelum kuliah kalau emang gak ada duitnya cuma tinggal pergi aja coffee shop to coffee shop, lu ketok-ketokin, kira-kira kemana ada berangkas. Duit. Bisa. Lagian banyak juga sekarang kan beasiswa pendidikan juga kan banyak. Dari negara satu nih. Buat anak-anak Betawi yang mau kuliah tapi mungkin dalam segi biaya kurang. Jakarta akan punya LPDP sendiri, coy. Jakarta. Mulai kapan? 100 miliar akan Mulai kapan, dikeluarin. Jack? Mulai kapan, Jack? Mulai di tahun ini kayaknya. Tahun ini. Gue Nah. bisa ikut ya, Jack? Bisa aja, Bang. Pokoknya. Gak bisa lu orang Jawa. Anak Betawi katanya Betawi itu dikeluarin. KTP lu KTP Tangerang aja bisa. Dari Purwokerto. Dari Purwokerto apa lo? Iya, dia pertanyaan terakhir lah. 100 Tapi, miliar Fer, dikeluarin. gue perhatiin semenjak yang gue kasih pertanyaan ke lu orang Betawi kan gini gitu. Apa di threads lu udah mulai ini nih. Nyenggol-nyenggol klub bola sebelah. Nggak, itu emang lucu aja sih. Seru sih, seru. Closing namanya pertanyaan terakhir. Jangan cari berita yang panjang. Masih mau dipanjangin sama dia. Ya kalau itu udah pasti lah, kan gue tinggal di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Kenapa emang kalau Lebak Bulus enggak? Jelasin, Jack. Orang mau begini sih apa dulu? Jat, gini bro. Gitu. Buat apa gue punya temen? Iya, gue punya sulap nih. Gue punya sulap. Ya udah. Pesan-pesan buat teman-teman BTW in the Hood deh. Iya, buat anak-anak Betawi. Anak Betawi yang istilahnya nggak bisa kuliah kayak atau nggak bisa sekolah. Ya pokoknya orang Betawi pada Ya. umumnya kayak Ajar lah udah. Ya kalau itu mah tergantung ekonomi ya. Mau kalau nggak bisa kuliah ya berarti kan tergantung ekonomi. Kalau bisa kuliah ya alhamdulillah, nggak bisa kuliah juga jangan Berkecil menyerah. hati. Maksudnya ya tetap. Maksud kebanyakan gue juga nih kritikan gue juga sama bocah-bocah Betawi ya. Iya. Maksudnya berani kandang. Ya. Gitu maksudnya berani ngerasa jagoan tuh di kampungnya sendiri gitu, nggak mau mencoba keluar gitu. Padahal poin dari ilmu itu ya lu keluar kampung gitu. Lu jangan kayak di kampung petantang-petenteng di luar mah kagak ayam apa. sayur. Ayam sayur. Jadi ini menurut gue ini salah satu yang harus diubah sih menurut gue kalau untuk anak-anak muda Betawi lah ya. Iya. Jadi ya keluar. Nongkrong sama ibaratnya kultur-kultur lain biar kita juga bisa iya ya mau negatif mau positif tapi pasti ada hasilnya menurut gue. Benar. Pasti ada hasilnya.
Nah, Beda dulu ya. Aduhnya itu. Aduh, sial. Iya. Masa lalu. Bisa ya Mas Karyo. Dia kurang miara burung doang. ya itu intinya ya, kita bisa menggali ilmu tuh kalau kita keluar kampung lah gitu ya kan. Yang bukan keluar Jakarta, bukan lu juga ngerantau kemana, enggak nongkrong kayak ke mana, misalnya lu tinggal di Jakarta Timur, ya nongkrong lu ke Jakarta Selatan, kayak gitu-gitu aja, simple, jangan cuman nongkrongnya di kampung lu doang, udah nggak pernah itu, enggak. Nah itu tuh yang riskan nggak jadi apa-apa menurut gua. Jejaring itu penting banget. Penting. Sama ada satu yang lupa. Orang Betawi kan erat banget sama agama ya. Nah, tapi kita selalu lupa tuh. Banyakin ikro alias baca. Kalau begitu kita pamit undur diri. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posting Pan.